Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Seorang konten kreator Willy Salim viral setelah membuat konten masak rendang 200 kg raib saat dimasak. Konten kreator tersebut yang dibuatnya ini di kota Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi kontroversi. Karena Willy Salim ini dianggap menghina masyarakat Palembang hingga berujung pada laporan ke polisi. Willy Salim, konten kreator, baru-baru ini viral di media sosial usai membuat konten masak rendang 200 kg untuk warga Palembang. Willy berniat membagikan rendang tersebut setelah matang. Namun, rendang yang ia masak bersama ibunya habis tak bersisa saat ia pergi ke toilet. Hal ini memicu kegaduhan di media sosial. Saat mendapat kabar rendangnya hilang, Willy kembali ke tempat dia memasak dan menanyakan insiden tersebut ke anggota kepolisian yang berjaga. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Belum masak. Masih. Dengar dulu. Saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak ataupun anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Konten Willy pun viral dan memicu beragam komentar warganet yang dianggap menyerang warga Palembang. Hal ini dinilai menyakiti dan membuat citra warga Palembang menjadi buruk. Beberapa hari setelah ramai di dunia maya, Willy meminta maaf kepada warga Palembang yang merasa dirugikan atas konten yang telah ia buat. Dalam video permintaan maafnya, Willy mengatakan kesalahannya karena kurang persiapan. Bagi saya, seorang anak muda yang menginspirasi, khususnya bagi generasi milenial, generasi Z Kota Palembang. Jadi pembelajaran buat mereka. Kuncinya selalu peduli, ada orang tuanya ikut beliau. Tokoh publik seperti Helmi Yahya dan artis Fenita Ari yang memiliki darah Palembang menyesali konten yang dibuat Willy Salim dan berharap hal ini bisa dijadikan pembelajaran bagi para konten kreator di Indonesia untuk merencanakan secara matang setiap konten yang akan dibuat. Kini, konten masak rendang Willy Salim berujung pada laporan ke polisi. Berbagai pihak melaporkan Willy karena merasa tersakiti atas konten yang menimbulkan citra buruk dan melukai warga Palembang. Tim TV One mengabarkan. Berujung pada laporan di polisi, pemirsa, kita akan bahas mengenai kasus ini bersama dengan 2 narasumber yang kami sudah siapkan untuk Anda. Ada Mas Tuhu Nugraha, pakar ekonomi digital. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga dari Palembang ada Rian Gumai yang merupakan pelapor. Selamat siang, Mas Gumai. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Gumai, apa saja kemudian poin-poin yang Anda laporkan ke polisi? Ya, terima kasih. Kita melaporkan berdasarkan produk konten kreator ya yang dilakukan oleh saudara Willy Salim, pemilik akun Instagram @willy27_ itu berkaitan dengan persangkaan pasal 27 huruf A, 28 ayat 2 dan ayat 3 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan sebagaimana kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan di situ ya kita sudah melakukan pelaporan sehubungan dengan hal itu berdasarkan LPB nomor 398 yang telah diterima oleh Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sumsel. Baik, Pak Gumai, ini kan artinya sudah ada laporan dan juga sudah ada pemeriksaan saksi. Sudah adakah keterangan dari Willy Salim terkait hal ini? Sampai dengan hari ini belum ada, baik itu personal maupun kepada pihak-pihak lain berkaitan dengan laporan yang telah berjalan. Karena di Polda Sumatera Selatan ini ada beberapa laporan yang juga sudah diterima sehubungan dengan produk konten yang dibuat oleh yang bersangkutan. Oke, baik Mas Gumai, tapi kami juga di Studio TV One, tim Apa Kabar Indonesia Siang juga sudah mencoba menghubungi Willy Salim, namun belum mendapatkan respon. Yang diharapkan nanti bisa bergabung ya kalau misalnya menonton Apa Kabar Indonesia Siang kali ini. Dan saya akan lanjutkan ke Mas Gumai. Mas Gumai, ada kejanggalan apa yang Anda temui bersama dengan tim saat kemudian konten tersebut viral di media sosial?
Ya, kami menduga berdasarkan analisis kami bahwa ada beberapa poin kejanggalannya. Yang pertama, dari judul uploadan konten saja tragedi rendang hilang begitu ya. Dari KBBI saja tragedi ini seolah-olah memang sudah peristiwa yang sangat besar dan mencekam. Kemudian itu rendang hilang. Ini akhirnya membuat bola panas untuk diberikan ruang bahwa netizen bebas berkomentar yang kemudian faktanya sampai hari ini menyudutkan citra masyarakat Kota Palembang. Nah, hilang ini seolah-olah ada maling begitu ya. Kalau saya berpendapat hilang ini ada dua perspektif ya. Yang pertama hilang karena kelalaian atas perseorangan ini yang lupa katakanlah menaruh sesuatu barang, ya kan? Tapi diketahui tidak ada yang maling. Atau yang kedua ini memang hilang karena ada maling. Itu kan gitu konteks kausalitasnya. Nah, sehingga produk yang kegiatan masak rendang itu kan ya tidak hilang karena patut kami yakini rangkaian kegiatan ini terindikasi sudah pengkondisian begitu ya. Apalagi banyak cuplikan-cuplikan dalam rangkaian video tersebut adanya ketidakpersesuaian. Salah satunya ya mengapa pada saat menjelang berbuka puasa barulah aktivitas pemasakan rendang itu dilakukan yang kemudian jumlahnya kuantitas daging itu 200 kilo. Padahal itu sangat berpotensi crowded karena ya menjelang berbuka puasa yang kemudian masyarakatnya itu diundang tanpa juga terakomodir secara regulasi yang baik begitu kan, tidak tertata, lalu seolah-olah meninggalkan karena pergi ke toilet, tapi di sisi yang lain baik secara cuplikan video maupun fakta masyarakat sekitar yang bersangkutan justru malah berada di dalam mobil begitu kan ya. Kemudian kembali lagi dengan spare waktu yang cukup lumayan, lalu seolah-olah kaget, hilang begitu kan, hilang padahal ya ini yang kami tinggal serahkan kepada kewenangan penyidik cyber Polda Sumsel, apakah nanti dalam proses penyelidikan ini yang bersangkutan dimintai klarifikasinya, ada atau tidak rangkaian kegiatan yang dikondisikan tadi, kami patut duga seperti itu karena hal ini juga akhirnya menimbulkan pro dan kontra komentar yang negatif gitu kan. Seolah-olah masyarakat Palembang ini tamak, rakus atau tidak pernah makan daging ya, terkesannya seperti itu. Kadang di sisi yang lain kita juga ada adat istiadat yang dalam konteks kebiasaannya untuk diketahui ketika menyambut sebuah tamu itu ada tatanan urutannya. Contohnya kita mengundang, setelah hadir kita menghaturi dulu untuk makanan itu, dipersilakan dengan tertib makan baik-baik, dan kemudian akhirnya ada kebiasaan adat Palembang yang makanan itu tersisa satu, jadi tidak pernah habis. Nah, makanya kalau melihat ini seolah-olah pengkondisian sampai dengan habis seperti tamak dan rakus, nah inilah yang nanti kita lebih tepat akan mendengarkan bagaimana hasil dari pemeriksaan penyelidikan pihak Polda Sumsel. Oke, baik Pak Gumai, tapi kan informasinya akhir-akhir ini juga beredar kalau ada kutukan yang ditujukan kepada Willy Salim dari masyarakat yang ada di sana. Ini tanggapannya seperti apa? Diulang, Mbak? Iya, baik. Ini kemudian juga ada informasi jika ada kutukan yang dilayangkan kepada Willy Salim dari masyarakat lokal yang ada di sana. Tanggapannya dari Anda bagaimana, Mas? Baik, memang kan dalam konsekuensi apa yang telah dilakukan dalam produk ITE ini menimbulkan dampak hukum maupun dampak secara sosial. Di sisi yang lain, tadi utamanya setelah kami sampaikan, mengapa kami memilih jalur hukum? Karena itu adalah langkah yang bijak, dan memang berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, negara kita ini adalah negara hukum. Sehingga persoalan yang bergulir itu akan lebih tepat untuk membuat terang suatu persoalan ini pada tahap di proses penyelidikan di kepolisian, sehingga tidak akan menjadi bias lempar sana lempar sini, berasumsi berbagai sudut pandang yang kemudian akhirnya ini diduga memang yang bersangkutan memanfaatkan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan baik keuntungan material maupun imaterial. Di sisi yang lain menghujat masyarakat citra Palembang ini sangat berdampak sekali secara sosial, dan tegas kemarin Sultan Palembang menyatakan bahwa ada 6 tuntutan yang dideklarasikan untuk Willy Salim melaksanakan hal tersebut bila mana akan menyelesaikan persoalan ini. Yang 1 sampai 5 diantaranya itu adalah
melakukan ritual adat yang sudah disampaikan oleh sultan tersebut, kemudian itu meminta maaf secara langsung, kemudian itu men-take down video yang sudah beredar, dan yang terakhir ada semacam informasi kalau yang bersangkutan ternyata tidak bisa melaksanakan hal tersebut, ini akan dicekam dan dikutuk untuk tidak boleh atau diharamkan masuk ke wilayah Kota Palembang, gitu. Oke, Mas Gumai, tapi kan juga kalau kita lihat di media sosial dari pihak Willy Salim sendiri ini sudah memposting terkait dengan klarifikasinya atau video meminta maaf begitu kepada warga Palembang. Sebenarnya setelah video meminta maaf tersebut, responnya bagaimana? Apakah masih dirasa kurang atau seperti apa? Sebenarnya banyak sekali pendapat dari berbagai masyarakat Kota Palembang. Nah, dalam hal ini kami yang telah menempuh upaya hukum berpendapat adanya ketidakseriusan begitu ya. Di sisi lain meminta maaf, ya kan? Namun pada faktanya itu video tidak di take down begitu kan ya, sehingga memberikan ruang yang kemudian dampak positif bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan. Artinya penonton itu terus melihat video itu yang beredar. Ada ya patut kami yakini aliran-aliran keuntungan baik secara material maupun imaterial yang didapat oleh beliau. Mengapa yang bersangkutan itu tidak melakukan take down video? Seharusnya kan kalau memang dia tulus dan minta maaf, selain klarifikasi, men-take down video, ya kan, datang itu ke Palembang. Karena yang bersangkutan pada saat datang ke Palembang, itu masyarakat itu menyambutnya dengan baik. Ya datang tanpa muka, pulang tanpa punggung gitu kan. Jangan sampai nanti banyak sekali ketidakjujuran karena beberapa kelompok masyarakat dan pegiat-pegiat pecinta masyarakat Kota Palembang ini melakukan klarifikasi atau semacam menelusuri kebenaran fakta-fakta yang terjadi. Nah, sehingga didapat kesimpulan ada ketidakjujuran dari yang bersangkutan untuk membuat suatu konten kepentingan pribadinya lalu merugikan citra masyarakat Kota Palembang kan begitu. Saya tegaskan bahwa di sini juga hukum adat itu diakui ya di Indonesia itu secara sah, karena itu bermula daripada kebiasaan yang kemudian menjadi aturan dan bila mana dilanggar itu mendapatkan sanksi. Makanya dengan tegas bahwa peradaban Indonesia ini salah satunya yang terbesar adalah dimulai dari Kerajaan Sriwijaya, dan kota tertua itu adalah Kota Palembang di Indonesia yang kemudian Palembang mendapatkan julukan Palembang Darussalam. Berbagai event nasional dan internasional yang telah terlaksana, sehingga dengan konteks yang seperti ini, apalagi yang saya lihat beberapa video belakangan, ada konten yang berikutnya yang membanding-bandingkan antara Pulau Jawa dengan Sumatera. Oh, ini seolah-olah Pulau Jawa tertib, begitu kan ya. Pulau Sumatera khususnya Selatan ini sebagaimana video yang beredar. Nah, akhirnya semakin digoreng, loh. Ini semakin bertingkat. Makanya per hari ini itu di Mapolda Sumsel itu teman-teman atau masyarakat Kota Palembang itu melakukan kegiatan aksi demo ya dengan baik, dengan patut untuk mendesak Kapolda Sumsel dengan tegas melanjutkan proses hukum ini ya kan sebagaimana mestinya secara objektif, sehingga citra masyarakat Kota Palembang tidak buruk seperti mana yang beredar di kalangan sosial media. Demikian. Oke, baik. Baik Mas Gumai, nampaknya ada kekecewaan tersendiri dari masyarakat yang ada di Palembang. Kita juga akan bertanya kepada Mas Pugu, ini melihatnya seperti apa? Karena kan seolah-olah daging yang begitu banyak jumlahnya tiba-tiba raib sekejap. Ini bagaimana tanggapannya? Oke, iya. Jadi kalau saya melihatnya begini ya. Jadi seperti yang waktu minggu lalu kita pernah obrolkan, perlu adanya etika gitu. Karena ini memberikan batasan. Konten kreator jelas dia punya kebebasan untuk berekspresi, tapi tentu dia tidak boleh merugikan orang lain. Itu satu hal. Kedua adalah soal transparansi tadi kan sebenarnya. Kita juga bertanya-tanya, ini beneran emang raib atau memang sengaja ada di by design seperti itu? Dia perlu transparan. Kenapa? Karena tadi ada dampak kerugian. Persepsi publik dan juga tadi poin yang menurut saya menarik adalah kalau memang minta maaf, kenapa itu tidak di take down? Karena itu bagian dari sebenarnya kalau bagi saya itu adalah menunjukkan penyesalan kan sebenarnya. Tapi dan poinnya benar bahwa di situ pasti ada soal ekonomi terlibat di situ. Balik lagi, semua orang terobsesi dengan algoritma. Gitu ya. Algoritma itu kan dihasilkan mau kontennya yang mau ada komentar, interaksi mau positif ataupun negatif. Nah, ini sepertinya juga jadi dimanfaatkan di situ. Sementara kan di sisi lain masyarakatnya terluka dan jadi persepsinya jadi buruk, dan ini bisa jadi juga terjadi konflik sosial di bawah. Ini yang juga menurut saya
jadi bahaya sebenarnya karena tadi mereka punya power yang lumayan besar loh sebenarnya Oke, kreator. seharusnya konten kreator itu harus bersikap seperti apa sih dalam membuat kontennya, termasuk dalam hal merespon sensitivitas budaya di Indonesia. Iya. Ditahan dulu Mas, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang.